Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Marinas. Di sini saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 18057421049. Di sini saya akan menjelaskan terkait apakah ada kesalahan HAM di Indonesia dan apa yang melatar belakangi terjadinya hak asasi manusia. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apakah ada kesalahan HAM di Indonesia. Jangan lupa like and subscribe. Jadi, hak asasi itu hak yang melekat pada seseorang, bukan yang melekat pada hukum atau pada konstitusi. Nah, dia tuh melekat pada mediumnya yang namanya manusia. Jadi, segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan minimumnya itu adalah HAM. Banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tetapi sebenarnya ada hak-hak tertentu atau hak-hak asasi yang dimiliki oleh seseorang sebelum dia lahir, misalnya hak yang melekat dalam bentuk waris atau misalnya hak seseorang yang sudah meninggal. Jadi dia masih berhak untuk mendapatkan hak penguburan atau proses keagamaan atau kepercayaannya. Hal tersebut untuk memperbaiki, meningkatkan atau memenuhi batas minimum martabat manusianya yang disebut dignity. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat itu disebut sebagai hak, dan itu dalam konteks besar yang disebut sebagai hak asasi manusia. Apa sih yang menjadi mispersepsi di masyarakat? Di hari ini banyak orang atau dirinya atau sekelompok orang yang mempunyai hak asasi tapi ia menolak memperlakukan hak asasi untuk orang yang dia benci atau orang yang dia tidak suka. Contohnya perbedaan pandangan politik, pilihan politik, latar belakang sosial dan orientasi seksual. Jadi kalau ada orang lain, ada yang menjadi oposisi korban atau dalam kondisi korban, maka kita harus mencek dulu dia teman saya atau bukan, dia kelompok saya atau bukan. Makanya beberapa masyarakat tidak mengakui hak asasi manusia tersebut, seperti identitas, cara berpikir dan cara pilihan tersebut dari kelompok tersebut. Nah, tetapi kalau kelompok tersebut memiliki pelanggaran hak asasi manusia, ia akan berbicara bahwa ia akan menjadi korban hak asasi manusia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang menganggap hak asasi manusia itu harus tunduk pada kepentingan nasional. Sementara konsep nasional itu baru ditemukan 3 atau abad 4 belakangan ini. Jadi sebelum ada nasionalisme, sebelum ada negara, dan hak asasi itu sudah ada lebih dahulu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan. Justru nasionalisme adalah konsep untuk memastikan supaya hak asasi itu terpenuhi. Siapapun orangnya, apapun sukunya, dan cara berpikirnya, pilihan politiknya, cara pandangannya harus nasionalisme. Nah, itu bisa melindungi keberagaman individual maupun secara bersama-sama. Nah, persepsi hak asasi manusia itu menganggap bahwa hak asasi tidak boleh melampaui batas nilai kultural. Tetapi kita tidak bisa mengajar nilai kultural. Jadi sebenarnya nilai kultural itu menjelaskan apa saja yang melatar belakangi pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, menurut kalian berapa banyak sih kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Jadi kasus pelanggaran HAM juga sangat beragam. Ada pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah kepada rakyatnya, negaranya. Ada juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat perbedaan kasus pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan waktunya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membedakan 2 kasus pelanggaran HAM. Ada kasus masa lalu, yaitu pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran kasus HAM masa lalu dapat mengadili secara ad hoc. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dia tuh sifatnya berlaku surut, yang dimana diadili sesuai isi Undang-Undang tahun 2000. Nah, di sini ada beberapa penyebab pelanggaran HAM. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berupa faktor yang diakibatkan berupa adanya dorongan yang dilakukan oleh adanya pelanggaran HAM yang berasal dari diri sendiri. Sedangkan eksternal itu faktor dalam diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan
secara sendiri-sendiri. Faktor internal itu contohnya itu egois, rendahnya tingkat kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran terhadap orang lain. Nah, kalau misalnya faktor eksternal itu contohnya penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan tidak semestinya. Contohnya itu dia tuh kayak wewenang, dia tuh menggunakan wewenang untuk menggunakan dia tuh menggunakan kekuasaannya sebagai wewenang dia sendiri. Nah, contohnya tuh oknum anggota DPR yang seharusnya membuat peraturan yang diakomodasi suara rakyat, yang memadukan kepentingan pribadi dalam peraturan yang dibuat. Seseorang dapat mengurus surat-surat tanpa pungutan pajak karena memiliki posisi tinggi dalam pemerintah. Nah, itulah yang disebut kekuasaan dengan tidak semestinya. Nah, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu sifat permisif dan penegak hukum terdapat pelanggaran HAM. Sikap penegakan hukum yang dimilikinya ini akan menyebabkan pelanggaran HAM lainnya tuh sering terjadi. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai HAM secara singkat. Semoga kawan-kawan yang mendengarkan bisa memahami apa yang saya katakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.